Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat dari surat Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Pada bagian ini firman Tuhan berkata demikian, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ayat yang ke-28, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mempelajari surat Ibrani ini, kita akan melihat bahwa penulisnya menggambarkan Yesus Kristus dengan satu identitas yang begitu penting, yaitu selaku imam besar yang agung. Dan keimaman besar Yesus Kristus ini dipaparkan di dalam surat Ibrani sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda, sebagai sesuatu yang lebih superior dari apa yang terjadi di yang perjanjian lama. Nah, kita tahu di yang perjanjian lama, imam adalah seorang yang ditetapkan oleh Allah untuk mewakili umat Israel, umat pilihan Tuhan, tatkala umat Israel tersebut mau beribadah kepada Tuhan. Nah, mereka harus melakukan satu ritual, yaitu bahwa mereka harus mendapatkan pengampunan dosa, disucikan daripada segala kesalahan mereka melalui satu perlambangan simbolis, yaitu penumpahan darah dari hewan berupa domba atau juga lembu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, imam besar yang melakukan hal tersebut juga harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Baru setelah itu bagi umatnya dikorbankan hewan-hewan tersebut, darah dicurahkan untuk menjadi satu lambang pengampunan dosa bagi umat Israel, supaya mereka boleh berada di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, diterima segala ibadah dan sembahyang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita melihat sesuatu hal yang begitu berbeda. Tatkala Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, tatkala Yesus Kristus menjalani perannya sebagai penebus dosa manusia, tatkala dia mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib, di situ kita melihat bahwa Yesus Kristus melalui karya pendamaiannya, melalui di mana kematiannya dan tubuhnya yang mencurahkan darah, dia sudah mempersembahkan diri satu kali untuk selamanya, dan tidak lagi perlu berulang-ulang seperti yang terjadi di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya satu kali pengorbanan, Yesus Kristus sudah menyelesaikan akan satu permasalahan dosa manusia, memberikan solusi yang final, yang sempurna. Itulah sebabnya tidak perlu lagi diulang-ulang seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-27, bahwa sebab hal itu telah dilakukan satu kali untuk selamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Nah, disinilah kesempurnaan dari korban Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai umat perjanjian baru harus betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Oleh karena di dalam hal kita menghampiri Tuhan, kita mau mencari, mau menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita tidak diusah lagi disibukkan, diribetkan, diruwetkan oleh segala kegiatan ritual seperti yang dialami oleh orang Israel. Kita tidak perlu lagi melihat hewan-hewan domba atau lembu yang mati. Tidak perlu lagi kita melihat ada darah yang dicurahkan, karena kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah korban yang sempurna, anak domba Allah yang tidak bersalah, tidak bercacat, sudah memberikan dirinya karena kasihnya, maka dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat perbedaan yang demikian ini, tentu kita melihat ada suatu hal yang lebih superior dari apa yang terjadi di dalam korban Yesus Kristus sebagai imam besar daripada apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu, seharusnya kita sebagai orang percaya di dalam perjanjian baru ini, kepada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus ini, maka kita harus punya satu semangat yang lebih seharusnya daripada orang-orang di perjanjian lama. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan dari segala hal yang begitu ruwet, begitu sangat-sangat memberikan satu gambaran yang mengerikan, karena ada darah, ada nyawa yang
korbankan. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita datang pada Tuhan, apakah kita punya satu semangat yang lebih sungguh-sungguh, lebih serius beribadah kepada Tuhan? Karena segala karya Yesus Kristus yang sudah begitu sempurna, yang sudah membebaskan kita dari segala hal yang demikian ruwet tersebut. Nah, pada saat kita datang pada Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh punya satu hati yang betul-betul lebih serius lagi, betul-betul lebih sungguh-sungguh ingin mencari Dia. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kiranya kita boleh menjadi orang Kristen yang memiliki hati yang beribadah dengan keseriusan, dengan segala semangat yang lebih baik, lebih intens lagi. Mari kita mengusahakan hal tersebut ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.